Perkenalkan, nama saya Elvina Karesa Berikuti. Di sini saya mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan NIM 24416255201034. Saya dari kelas IF24B. Jadi saya akan memberi materi pembelajaran tentang struktur data, yaitu array, hashmap, stack, dan queue. Ini kita akan mulai dari array, habis itu hashmap, lalu stack, dan terakhir queue. Apa itu array? Array merupakan salah satu struktur data paling dasar dan paling banyak digunakan dalam pemrograman komputer. Array menyimpan elemen dalam blok memori yang berurutan, dengan setiap elemen dapat diakses pada indeks numerik. Lalu ada karakteristik array, yaitu ada ukuran tetap atau adalah setelah array dideklarasikan, ukurannya tetap dan tidak dapat diubah selama runtime. Namun, struktur array dinamis seperti array list di Java atau list di Python dapat mengatasi keterbatasan ini. Yang kedua ada elemen homogen, yaitu array biasanya menyimpan elemen dengan tipe data yang sama, memastikan keseragaman data yang disimpan. Ketiga ada alokasi memori bersebelahan, yaitu elemen disimpan dalam lokasi memori yang berdekatan, memungkinkan akses yang efisien ke elemen. Ada analogi array, ini lebih ke pemahaman array itu sendiri. Hal dalam mendeklarasikan array itu ada tipe data array, ada tiga, yaitu integer, string, dan float. Lalu ada nama variabel array, index array. Indeks bisa dianalogikan sebagai nomor rak di sebuah perpustakaan. Perpustakaan adalah variabel array, buku-buku di rak adalah elemen atau nilai. Setiap rak memiliki nomor unik atau indeks yang menunjukkan posisinya. Misalnya, rak kosong, buku Harry Potter. Rak 1, buku Pride and Prejudice. Jika kita ingin mengambil buku Pride and Prejudice, kita cukup melihat di rak nomor 1. Yang rak nomor 0 dan rak nomor 1 ini disebutnya indeks ya. Oke, lanjut. Cara mendeklarasikan sebuah array dalam Python. Ini ada kode yang sudah saya coba lewat Google Colab ya. Ini ada buah sebagai nama array, variabel array-nya ya. Itu jeruk, ada di indeks 0 ada jeruk, indeks 1 ada nanas, dan indeks 2 ada mangga. Dan begitu pula selanjutnya. Selanjutnya ada fitur array. Ada beberapa fitur array dalam Python yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah mengorganisasi koleksi data. Yang nomor 1 ada append untuk menambahkan elemen di akhir list, clear untuk menghapus semua elemen dari list, copy mengembalikan salinan list, count untuk mengembalikan jumlah elemen dengan nilai yang ditentukan, extend untuk tambahkan elemen list atau iterable ke akhir list saat ini, index untuk mengembalikan indeks elemen pertama dengan nilai yang ditentukan, insert untuk menambahkan elemen pada posisi yang ditentukan, pop untuk menghapus elemen pada posisi yang ditentukan, remove untuk menghapus item dengan nilai yang ditentukan, reverse untuk membalik urutan list, dan sort untuk mengurutkan list. Selanjutnya jenis array. Jenis array ini ada dua, yaitu jenis array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Berikut penjelasannya. Array 1 dimensi adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data atau nilai dengan tipe yang sama dan disusun dalam satu baris atau kolom. Setiap elemen array bisa diakses menggunakan indeks. Ciri-ciri array 1 dimensi yaitu menyimpan banyak data dalam satu variabel. Nomor yang 2 menggunakan indeks, biasanya mulai dari 0 untuk mengakses data. Makanya saya tadi bilang indeks 0, indeks 1, dan indeks 2. Karena dimulainya dari 0. Semua data dalam array harus bertipe sama. Misalnya semua integer, semua string, dan lain-lain. Jadi kalau beda-beda nggak bisa ya. Array
array dua dimensi adalah array yang memiliki dua indeks untuk mengakses elemennya, sehingga datanya disusun dalam bentuk baris dan kolom seperti tabel atau matriks. Ciri-ciri array dua dimensi yaitu: satu, memiliki baris dan kolom. Dua, menggunakan dua indeks. Array dalam kurung baris, tutup kurung kolom, dan tutup kurung. Cocok digunakan untuk menyimpan data yang berbentuk tabel seperti papan catur, nilai siswa per mata pelajaran, dan lain-lain. Oke, yang di bawah ini ada permisalannya ya. Permisalan array satu dimensi dan array dua dimensi dengan rak sepatu. Kalian pernah lihat rak sepatu yang cuma lurus doang, tapi isinya banyak, tapi cuma satu jejer doang. Nah, itu bisa dibilang array satu dimensi. Dan ada juga yang tingkat 2 gitu, itu bisa dibilang array 2 dimensi. Kemudian ada hashmap. Apa itu hashmap? Hashmap adalah struktur data yang menyimpan pasangan kunci atau key dan nilai atau value. Ia memungkinkan pencarian data yang sangat cepat berdasarkan kunci. Hashmap dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti pada buku kontak di ponsel, di mana nama orang menjadi kunci atau key dan nomor telepon sebagai nilai atau value, sehingga saat ingin menelpon seseorang cukup cari berdasarkan namanya saja. Kemudian ada karakteristik hashmap. Fungsinya yaitu menyimpan data yang terhubung secara logis. Yang kedua, akses cepat menggunakan kunci unik. Ciri-cirinya yaitu akses dengan key, bukan indeks ya. Indeks kan array ya. Kalau hashmap itu pakai key. Terus ciri-cirinya key harus unik. Nilai bisa tipe data apa saja. Jadi kayak bisa string, integer gitu. Oke, ini adalah contoh penggunaan hashmap atau dictionary untuk daftar nomor telepon. Ini aku taruh 2 kode di sini karena perbandingan dengan array. Jadi yang sebelah kiri ada list nomor telepon dengan array, yang kanan ada dengan hashmap ya. Nah, ini menggunakan indeks yang seperti tadi saya jelaskan. Yang di sini ini adalah key-nya, key. Ini adalah value. Ini lihat bisa kayak lebih simple yang hashmap ya, kalau menurut saya gitu. Kemudian ada stack. Apa itu stack? Stack atau tumpukan adalah struktur data dasar yang sering digunakan dalam input komputer. Stack bekerja berdasarkan prinsip last in first out atau disingkat LIFO ya, yang artinya elemen yang dimasukkan terakhir akan keluar lebih dulu. Konsep ini bisa kamu bayangkan seperti tumpukan plat atau piring di dapur. Kamu hanya bisa menambahkan piring ke bagian atas tumpukan, dan kalau mau ngambil, kamu juga harus mengambil dari atas dulu, nggak bisa langsung dari bawah ya, karena kalau kita ambil dari bawah ya mungkin yang atasnya akan jatuh dan pecah gitu. Itu adalah konsep last in first out. Operasi dasar pada stack. Ini ada push untuk menambahkan elemen ke bagian atas tumpukan, untuk kayak logikanya dalam kayak piring tadi, jadi kita nambahin piring gitu. Nah, ini untuk pop ini untuk menghapus elemen teratas dari tumpukan dan mengembalikannya. Operasi ini menampilkan elemen berikutnya sebagai elemen teratas baru dari tumpukan. Pop ini untuk ngambil piring gitu, untuk ngeluarin. Pick ini untuk mengembalikan elemen teratas tumpukan tanpa menghapusnya, memungkinkan Anda melihat nilainya tanpa memodifikasi tumpukan. Jadi cuma kayak ngelihat doang gitu. Ini ngelihat ada berapa piring gitu. Is empty ini untuk memeriksa apakah tumpukan kosong. Ini berguna untuk menghindari kesalahan saat mencoba mengeluarkan atau mengintip elemen dari tumpukan kosong. Kemudian ada is full, mengembalikan nilai benar jika tumpukan penuh. Jika tidak, maka akan salah. Oke, ini ada contoh kode stack sederhana. Ini ada list kosong. Nah, ini kita untuk menambahkan ke list, ini kita menggunakan sintaks append. Ini kita menambahkan A, B, C, ini menggunakan append gitu. Ini untuk memanggil, outputnya akan menjadi A, B, dan C. Pop
ini untuk yang seperti saya jelaskan untuk menghapus data paling atas, untuk ya kayak ngambil piring tadi. Oke, selanjutnya ada queue. Queue atau antrian adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO. FIFO ini adalah first in first out, artinya data yang masuk pertama akan keluar pertama. Penerapannya ada dalam kehidupan sehari-hari seperti antrian di kasir. Orang yang datang duluan akan dilayani lebih dulu. Karakteristik queue. Nomor 1, FIFO atau first in first out. Yang kedua, akses data hanya dari depan dan belakang. Nomor 3, yang nomor 2 ini nggak bisa di tengah-tengah berarti ya. Nomor 3, digunakan dalam sistem antrian pelanggan, penjadwalan proses di CPU, dan pengelolaan tugas pada printer. Operasi dasar queue. Ada NQ untuk menambahkan elemen ke akhir antrian, DQ untuk menghapus elemen di bagian depan antrean dan mengembalikannya. Operasi ini menggeser antrean ke depan, menjadikan elemen berikutnya sebagai bagian depan yang baru. Ini prinsipnya sama aja kayak hashmap, tapi yang hashmap itu dari yang paling terakhir paling keluar duluan. Pick ini untuk mengembalikan elemen di bagian depan antrean tanpa menghapusnya, memungkinkan Anda melihat nilainya tanpa mengubah antrian. Is empty untuk memeriksa apakah antrean kosong. Ini berguna untuk menghindari kesalahan saat mencoba menghapus antrean atau mengintip elemen dari antrean kosong. Ini ada contoh kode queue sederhana. Ini list kosong. Ini append yang tadi untuk menambahkan ke list. Ini kita menambahkan A, kemudian nama B dan C. Ini untuk memanggil, kemudian outputnya akan keluar. Ini pop untuk menghapus ya. Oke. Sekarang saya mau bahas perbandingan keempat struktur data yang sudah kita pelajari, yaitu array, hashmap, stack, dan queue. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita bisa lihat tabel perbandingan di bawah ini. Satu, ada array. Array itu cocok kalau kita pengen akses data cepat dan langsung. Cukup tahu posisi atau indeksnya, kita bisa langsung ambil datanya. Dan itu kecepatannya disebut O1, artinya cepet banget. Tapi kekurangannya, ukurannya tetap nggak bisa nambah seenaknya kalau bukan pakai list Python. Terus kalau mau tambah atau hapus data di tengah, itu bisa bikin performa lambat. Yang kedua adalah hashmap. Hashmap ini lebih keren lagi buat akses data karena kita cukup tahu key-nya aja. Misalnya kita simpen data nomor telepon berdasarkan nama, cari ibu, langsung keluar datanya. Ini juga O1 rata-rata. Tapi di data hashmap itu nggak berurutan dan key-nya harus unik. Selain itu, dia makan memori lebih banyak. Kemudian ada stack. Stack itu seperti tumpukan piring. Data yang terakhir masuk itu yang pertama keluar. Simpelnya prinsipnya LIFO, last in first out. Stack ini sering dipakai buat fitur undo, rekursi, dan hal-hal yang harus mundur ke langkah sebelumnya. Tapi kekurangannya kita cuma bisa akses elemen paling atas aja, jadi kurang fleksibel kalau pengen lihat semua data sekaligus. Oke, yang terakhir ada queue. Kalau queue itu kayak antrian di kasir. Siapa yang datang dulu, dia yang dilayani dulu. Jadi prinsipnya itu FIFO atau first in first out. Cocok buat hal-hal yang prosesnya harus berurutan, seperti penjadwalan CPU atau buffer antrian. Kelemahannya, kita cuma bisa akses data dari depan dan belakang, nggak bisa dari tengah. Dan kalau pakai list biasa di Python, hapus dari depan itu lebih lambat. Oke, jadi masing-masing struktur data ini punya tempat dan kegunaannya masing-masing. Kita tinggal pilih sesuai kebutuhan programnya. Yang penting kita paham cara kerja dan karakteristiknya. Oke, sekian. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.